Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Irsi Wardani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS analisis laporan keuangan saya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan analisis PR Group dari ENRG. Yang pertama ada profitabilitas unggul. ENRG mencatat laba bersih sebesar 1,23 triliun, lebih tinggi dibandingkan sebagian besar PR seperti ESSA dan bahkan Mitsubishi. Hanya Karun Energi yang mencatat laba lebih tinggi, yaitu 2,08 triliun. Namun dengan jumlah karyawan yang sangat kecil, 12 orang, menunjukkan model bisnis yang sangat efisien. Yang selanjutnya ada efisiensi operasional. Dengan 616 karyawan, ENRG menunjukkan efisiensi yang baik dalam menghasilkan pendapatan dan laba dibandingkan perusahaan lain dengan jumlah karyawan lebih besar namun profit lebih rendah. Yang selanjutnya ada evaluasi pasar kompetitif. Market cap ENRG sebesar 14,17 triliun menempatkan di tengah-tengah PR Group, menunjukkan bahwa pasar mulai mengapresiasi kinerja keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya ada risiko dan ketahanan. Beberapa PR seperti Start Petroleum dan Guangxi Energy mencatat kerugian bersih yang menandakan risiko operasional atau volatilitas pasar yang lebih tinggi dibanding ENRG. Nah, selanjutnya ada valuasi fundamental, yaitu menurut analisis dari Panin Sekuritas dan Sukor Sekuritas, ENRG dinilai undervalued dengan EV atau EBITDA hanya 1,88, jauh di bawah MEDC dan PERS lainnya. Rasio PE-ENRG juga rendah, menunjukkan potensi upside bagi investor. Nah, selanjutnya ada analisis komparasi laporan tahunan. Yang pertama ada total asset. Terjadi tren peningkatan aset secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Aset meningkat dari 1.064 juta di tahun 2021 menjadi 1.584 juta di tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sekitar 48,8% dalam 4 tahun. Total kewajiban fluktuasi besar terjadi pada kewajiban dengan peningkatan signifikan di tahun 2022 dan 2024. Namun di tahun 2023 kewajiban turun drastis menjadi hanya 15 juta. Ini mengindikasikan perusahaan melakukan restrukturisasi kewajiban atau pengelolaan utang yang dinamis. Total ekuitas perusahaannya meningkat dari 449 juta di tahun 2021 ke level puncak 615 juta di 2022, tetapi anjlok ke angka sangat rendah 24 dan 20 juta di tahun 2023 dan 2024. Penurunan drastis ini menjadi perhatian dan perlu didalami apakah ada faktor penurunan modal atau kehilangan nilai yang berdampak pada ekuitas. Pendapatan sangat fluktuatif, naik tajam di 2022 menjadi 452 juta dari hanya 17 juta di 2021, lalu sedikit turun di 2023 menjadi 421 juta dan anjlok drastis menjadi hanya 19 juta di 2024. Laba kotor dan laba operasi mengikuti pola pendapatan yang juga fluktuatif dengan puncak di 2022 dan penurunan tajam setelahnya. Kondisi ini mengindikasikan profitabilitas menurun pasca 2022, berpotensi karena biaya atau efisiensi yang menurun. Laba bersih cenderung sangat kecil dan berfluktuasi dengan peningkatan besar di 2022 60 juta, kemudian turun drastis di 2023 dan 2024 menjadi 3 juta. Margin laba bersih juga tergolong rendah, menandakan profitabilitas keseluruhan yang tidak stabil dan beresiko. Selanjutnya ada analisis rasio. Yang pertama ada analisis margin laba kotor dan operasi. Margin laba kotor ENRG cukup kuat di tahun 2021, 2022 dan 2024. Masing-masing di kisaran 35-42% yang sedikit lebih baik dari rata-rata industri 35-40%. Margin operasi juga baik di tahun yang sama meskipun menurun tajam di 2023 dan 2024, tercermin dari pendapatan yang sangat fluktuatif. Margin laba bersih ENRG pada 2021 dan 2022 berada sedikit di atas rata-rata industri 12-15% dibanding 8-20%, namun fluktuasi tajam di 2023 sangat rendah, yaitu 0,7%, menunjukkan tahun yang sangat berat sebelum kembali sedikit meningkat di 2024. ROA ENRG sangat rendah di sebagian besar tahun, kecuali kenaikan di 2022 5,6% yang sedikit melampaui rata-rata industri 3,5%. ENRG menunjukkan ROE di kisaran 10-20%
sampai 12% di 2022 sampai 2024 berada dalam batas wajar dan mendekati rata-rata industri 8 sampai 12%. Ada analisis teknikal. Harga penutupan 545 masih sedikit di atas SMA 20 menunjukkan potensi pantauan jangka pendek. Harga saat ini jauh di atas SMA jangka menengah dan panjang, menandakan tren naik jangka panjang masih valid meskipun ada koreksi tajam. Meskipun terjadi penurunan signifikan hari ini, min 14,17%, posisi harga di atas SMA 50 sampai 200 menunjukkan bahwa saham ini masih berada dalam tren naik jangka menengah panjang. Upper band 665, middle band 621, lower band 376. Harga penutupan 545 berada di antara middle dan upper band, namun mendekati middle band setelah penurunan tajam. Penurunan tajam ini mendekatkan harga ke middle band yang bisa menjadi area support. Jika harga menembus ke bawah middle band, potensi koreksi lebih dalam bisa terjadi. Namun selama harga bertahan di atas lower band, volatilitas masih dalam batas wajar. Terdapat dua titik acuan 30 dan 100 yang kemungkinan digunakan untuk menggambar garis tren naik. Harga saat ini tampaknya mendekati area support dari trendline jangka pendek. Jika trendline tidak tembus, maka ada peluang pantauan teknikal. Namun jika harga menembus ke bawah trendline, maka sinyal bearish jangka pendek akan semakin kuat. Jadi yang selanjutnya ada rekomendasi untuk saham PT Energi Mega Persada. Yang pertama, fundamental menunjukkan profitabilitas tidak stabil dan ekuitas menurun signifikan. Resiko ada, valuasi menunjukkan saham undervalued tapi EPS rendah. Analisis teknikal, harga mengalami koreksi tajam dengan tekanan jual tinggi, ada potensi support di SMA 20. Rekomendasi hold atau neutral untuk saat ini. Tunggu sinyal pembalikan tren yang lebih jelas. Untuk investor jangka panjang yang siap resiko, posisi buy bisa dipertimbangkan dengan hati-hati. Tidak disarankan strong buy, sell atau strong sell kecuali ada perubahan besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.